Ambruk sawite pinggir dalan, ngepleki dalan. Buahe tungul-tungul nisan. Ceklek batange. Ah. Obate apa? Kuwi sing dek mben kae mon ambruk. Iki mambengi udan terus. Ambrukne kae. Ke pinggir parit kono. Iki barisan iki. Kae sing ambruk. Pak. Wah, lemune. Wih. Mambengi udan terus angin. Udan terus mambengi sak wengi. Banyune blambang. Ini itu dhuwur. Banyu ki saka parit kene ngalir nyang ulon mon parane. Makanya timbuk iki kurang dhuwur asline. Ah. Iki karo tukang langsir kita ganti ban genjo mili banyune. Nek parite diservis, diunggahne, no ya timbuke dhuwur apik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menjawab pertanyaan Bang atau Mas Katemun atau Bang KTM yang sedang ada di Korea itu sebenarnya. Ini dikerjakan oleh anggotanya dan mengirim videonya ke saya ya. Jadi sekaligus saya terjemahkan itu pertanyaannya. Jadi kira-kira begini intinya. Kenapa pohon kelapa sawit tadi pada bertumbangan, pada patah. Nah, ini lahannya di lahan gambut ya Pak. Nah, jadi kemudian masalah yang kedua yaitu disampaikan kondisi kebunnya adalah kalau hujan ya bacak seperti itu. Ada genangan air sedikit sebetulnya tidak masalah. Tapi ini harus kita kelola secara baik. Yang pertama mengenai pada roboh patah, nah itu jadi itu ada kena hujan angin, kenapa bisa patah. Jadi di lahan gambut, itu salah satu kelemahannya adalah tanaman itu doyong atau mau rebah begitu, sehingga posisi ini menjadi tidak seimbang. Kemudian yang kedua, masalah penyakit Ganoderma itu juga menjadi masalah yang pelik di perkebunan kelapa sawit. Karena Ganoderma di lahan gambut itu biasanya lebih lebih tinggi. Karena apa? Karena tanamannya lemah, kemudian Ganoderma mudah melakukan infeksi. Jadi itu yang terjadi. Nah, kenapa karena pertamanya lemah. Padahal ini kenapa patahnya pada di atas tadi itu karena apa? Karena di lahan gambut Ganoderma sebenarnya patogen tular tanah, soil-borne pathogen. Tetapi dengan adanya tergenang, dia perbanyakannya banyak melalui Basidiospora, melalui spora yang tersebarkan melalui angin. Akhirnya apa? Terjadilah infeksi yang menempel tadi spora di atas, nempel di batang-batang tadi. Oleh karena itu dia hidup, tumbuh sesuai
maka terjadi pembusukan di batang di bagian atas tadi. Nah, setelah pembusukannya dari luar, oleh sebab itu nanti jika mereng, memang gambutnya mereng dan ditambah lagi ada angin, itu yang menyebabkan menjadi patah batangnya. Nah, jadi batangnya pada tumbang. Nah, jadi itu yang terjadi di lahan gambut Pak Katemun tadi. Kemudian itu tadi saya lihat memang banyak itu yang sudah mati. Jadi kesimpulannya Ganoderma di lahan gambut tinggi. Oleh karena itu silahkan disisip. Nah, disisip dengan lubang tanam besar. Karena itu tadi masih kosong, bisa mengejar nanti mataharinya sudah mulai banyak. Kemudian untuk yang tanah tergenang itu tadi, sarannya ini kan disampaikan juga dari 3 hektar itu parit parit drainasenya cuma 1. Nah, oleh karena itu juga saran kami adalah dibuat parit 4 baris, 1 parit dengan ukuran 1 kali 1 kali 1 meter, kedalamannya 1, sepanjang itu, sehingga akan menjadi tidak begitu becek nanti kebunnya. Ini sarannya. Setelah itu nanti tata kelola airnya bagus, tidak becek, tidak sering tergenang waktu hujan, maka baru dilakukan perawatan berikutnya. Perawatan berikutnya apa? Ya dibikin piringan yang bagus lah. Tadi itu piringannya ruwet, semak. Ya, dibikin piringan, baru dilakukan perawatan yang lain, yaitu paling penting adalah pemupukan. Jadi setelah tata kelola airnya diperbaiki, tadi dibikin parit 4 baris, 1 parit dengan ukuran 1 kali 1 meter panjang. Kemudian selanjutnya dilakukan perawatan, bersihkan piringan, baru dilakukan pemupukan. Ya, pemupukan boleh menggunakan pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Nah, prinsipnya 4T itu tadi harus dilaksanakan. Nah, jadi itu ya jawaban dari 2 kiriman video dari Pak Katemun atau Bang KTM yang ada di Korea. Jadi yang pertama mengenai penyakit Ganoderma, dan itu bisa disisip, nanti jangan lupa lubang sanitasinya. Selanjutnya ya itu untuk pengelolaan tata kelola air, bikin paritnya 4 baris, 1 parit. Nah, ini mudah-mudahan bisa mengatasi masalah genangan maupun yang kedua mengenai Ganoderma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.